هم خير من خلق الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul Adzim. Surat Al-Asr berada di urutan ke-103 dalam Al-Quran. Ada kisah menarik berkaitan dengan surat Al-Asr ini, teman-teman. Pada saat itu, di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi Amirul Mukminin. Beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat yang dianggap dan terbukti mumpuni untuk menempati posisi-posisi pemerintahan seperti kehakiman, gubernur, dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga hadir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau oleh Abu Bakar ditunjuk menjadi hakim, membawahi hakim-hakim yang ada di kota-kota atau provinsi-provinsi yang berada di pemerintahan Islam. Waktu berjalan, seiring waktu itu berjalan, 1 tahun berlalu tanpa kerasa. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab menghampiri Abu Bakar As-Siddiq yang menyampaikan bahwa Umar bin Khattab mundur dari posisi kehakiman. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menanyakan alasan Umar bin Khattab mundur dari jabatan tersebut. Wahai Umar, kenapa kamu mundur dari posisi tersebut? Apakah hal ini adalah hal yang terberat bagimu menjadi pemegang kehakiman? Kita tahu sendiri, teman-teman, Umar bin Khattab adalah sahabat yang sangat-sangat luar biasa. Keimanannya kepada Allah dan juga kepada Rasul sangat luar biasa. Beliau juga ahli ilmu, ibadahnya juga sangat luar biasa. Tak mungkin hal sekecil itu menjadi hakim adalah hal terberat bagi beliau, atau tak mungkin itu memberatkan beliau. Lalu Umar bin Khattab pun menyampaikan alasan utama kenapa beliau mengundurkan diri jadi hakim di pemerintahan Islam pada saat itu. Beliau menyampaikan masyarakat Islam ini adalah masyarakat yang dia tahu kewajiban sehingga dia tidak meninggalkan kewajiban dia. Masyarakat Islam, masyarakat kita itu mengetahui hak-hak mereka sehingga mereka tidak mengambil hak-hak yang bukan milik mereka. Masyarakat ini adalah masyarakat yang tidak menemukan alasan untuk mereka bertikai. Mungkin ada beberapa perselisihan, tetapi perselisihan kecil yang bisa diselesaikan di tengah-tengah masyarakat tersebut tanpa harus masuk ke pengadilan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya orang dalam kerugian kecuali orang-orang yang memegang teguh kebenaran dan orang-orang yang sabar. Jadi masyarakat Islam pada saat itu, teman-teman, adalah masyarakat yang memegang teguh kebenaran. Mereka tidak berani melanggar hukum. Mereka tidak berani mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Bayangkan, teman-teman, masyarakat seluar biasa tersebut dengan hakim dan pemimpin seluar biasa Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq menciptakan peradaban yang sangat luar biasa. Masa-masa sekarang adalah masa-masa tersulit, teman-teman. Mahkamah Agung menyatakan di Maret 2025 bahwa Indonesia membutuhkan 2.000 hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara yang jumlahnya sangat luar biasa. Mereka menyatakan banyak perkara yang tertumpuk yang belum diselesaikan. Data dari Mahkamah Agung menyatakan ada sekitar 400.000 lebih perkara-perkara yang ada di Indonesia tahun 2025. Pastinya diambil dari tahun 2024
hingga tahun 2025. Ini menandakan bahwa tidak hanya masyarakatnya yang bermasalah dalam memegang teguh hukum, memegang teguh hak orang lain, tetapi juga kekurangan hakim ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sangat luar biasa permasalahan yang sedang kita hadapi. Belum lagi permasalahan pejabat-pejabat, bahkan mohon maaf, dari kalangan hakim, dari kalangan penegak hukum sendiri melanggar hukum. Lalu bagaimana kita mengubahnya? Lalu bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia ini mencapai Indonesia emas tahun 2045 dengan keadaan sedemikian parahnya? Ini adalah kesempatan buat Anda untuk mengikuti program Hafiz Pemimpin Dunia Pelopor Keberlian, di mana nanti Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda akan mengikuti materi-materi yang akan disampaikan oleh para dai-dai lulusan pondok pesantren yang luar biasa, agar tercipta dan terbentuk penerus-penerus bangsa yang memiliki jiwa Qur'ani. Tidak hanya mengejar keuntungan dunia saja, tetapi mereka melakukan hal-hal demi kebaikan umat, demi kebaikan masyarakat dan negerinya, bahkan dunia. Sehingga kita bisa hidup dengan keadilan yang benar-benar dia tegakkan. Semoga cerita ini menginspirasi dan menggugah Anda untuk terus mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi para pemimpin dunia yang memiliki jiwa Qur'ani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هم خير من